Halo, selamat datang kembali lagi dengan saya Tommy Ornebaros. Di video kali ini kita akan menambahkan fitur login ke website yang sudah kita buat kemarin, yaitu kita buka CH, kita buka Chrome, kita akan arahkan ke website kita atau folder project kita, yaitu localhost atau laundry di petugas. Kemarin kita sudah berhasil kunci, misalnya kita mau langsung petugas tidak bisa, kita harus login terlebih dahulu. Masukkan tome@gmail.com, masukkan password 123451, kita enter. Oke, sekarang kita berhasil login. Kita akan menambahkan fitur lockout ini atau menjalankan fitur lockout. Sekarang fitur lockoutnya masih belum jalan. Kita masuk ke Visual Studio Code kita. Ini di halaman di folder petugas kita akan menambahkan satu file baru, yaitu namanya logout.php. Oke, di logout.php ini kita buka tag php di sini. Kita buka tag php, yaitu kita akan menghilangkan session yang sudah kita buat. Ketika kita login, session akan ada. Sekarang kita logout, kita akan hilangkan session. Kita aktifkan dulu sessionnya, yaitu session start. Oke, sudah kita aktifkan. Sekarang kita akan isi session yang namanya kita sesuaikan dengan yang kita punya, yaitu status. Yang login kita akan isi dengan string kosong, habis itu session yang namanya username kita akan isi dengan kosong juga. Oke, ini kita sesuaikan dengan cek login. Kita akan hilangkan email sama login ini supaya user tidak bisa login atau dia kembali lagi. Habis kita isikan dengan string kosong, kita akan unset session dari variabel session yang name-nya adalah status, dan kita akan unset session yang name-nya adalah username. Oke, habis itu kita akan menghancurkan session, yaitu session destroy. Habis itu kita akan session unset lagi, menghilangkan session unset ke titik koma, lalu kita pindahkan user ke halaman login lagi. Kita kasih di sini location, kita ke halaman login titik php. Kita akan kirim pesan, key-nya pesan, dan value-nya adalah logout. Oke, logout. Setelah kita titik koma, kita Ctrl S,
Coba kita masuk ke website kita refresh di sini ke transaksi, tugas, kita logout. Logout belum karena di tugas ini kita belum kasih href-nya. Tugas yaitu di logout ini kita akan arahkan dia ke file logout .php. Kita akan Ctrl S, refresh ulang. Kita akan tugas logout. Oke, pesan logout, sessionnya sudah dihancurkan atau sessionnya sudah hilang. Dia kirim dengan pesan, yaitu key-nya adalah pesan dengan nilainya adalah logout, dan pesan untuk usernya sudah ada, tapi kita akan tambahkan alert di sini, alert sukses atau alert biru. Kita kasih yang biru saja. Dia di logout, dia di login. Kita cek di sini. Oke, kita kasih sukses di sini, kasih alert div di sini. Div itu kelasnya adalah alert, kasih alert sukses. Tutup div, kita tutup di sini, tutup div. Kita Ctrl S, coba kita refresh ulang. Oke, masih belum sukses. Kita lupa E1 di sini. Ctrl S, kita refresh. Oke, sudah, Anda telah berhasil logout. Coba kita login kembali. 1 2 3 4 5 1, kita login. Oke, dia masuk ke petugas, kita logout. Dia akan logout dengan pesan dengan dikirim dengan key yang pesan yang nilainya ada logout. Oke, untuk logout sama pesannya sampai sini. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan animasi pada background kita. Animasinya di 1 2 3 4 5 1. Animasi di background kita ini di petugas, pelanggan, jenis cucian sama transaksi, sekaligus dengan detail ini. Tapi sebelum itu kita kasih dulu, aktifkan dulu linknya, link di setiap halaman. Logout kita kasih href-nya logout .php. Oke, petugas sudah. Kita ke pelanggan. Oke, href ini kita arahkan ke logout .php. Habis itu kita save dulu. Logout pelanggan sudah. Oke, jenis cucian logout .php. Habis itu detail transaksi, tambahkan, arahkan dia ke logout .php. Jenis cucian kita save dulu. Oke, kita refresh. Misalnya kita ke transaksi, kita logout. Oke, untuk logoutnya sudah berhasil. Kita akan tambahkan animasi di background kita, yaitu di sini. Tapi sebelumnya kita kasih dulu pas shadow di sini, shadow di tiap-tiap tabel. Kita masuk lagi VS Code-nya. Baik, kita mulai dari halaman transaksi, yaitu kita kasih dia di kontainer sini. Kita akan kasih
kelas shadow dengan padding nya 4, margin bottomnya kita kasih 4, BG nya kita kasih white. Ctrl S, coba kita lihat, tadi kita tambahkan di transaksi. Oke, sudah ada bayangan. Sekarang kita ke jenis cucian, kita akan tambahkan ke tiap-tiap halaman. Shadow P4, MB4. Petugas, kita ke container, shadow P4, MB4, BG nya adalah white. Untuk petugasnya sudah. Sekarang kita ke pelanggan, kita tambahkan yang kelas yang sama, yaitu shadow P4, margin bottomnya kita kasih 4, kita kasih 4, sama BG kita kasih white. Kita Ctrl S, kita ke jenis cucian, yaitu di container, kasih shadow padding nya 4, margin bottomnya kita kasih 4, nah backgroundnya kita kasih white. Ctrl S, detail transaksi, tambahkan di container, shadow P4, margin bottomnya 4, sama backgroundnya kita kasih white. Ctrl S. Sekarang kita refresh halamannya. Petugas sudah, pelanggan sudah, jenis cucian sudah, transaksi sudah, logout. Oh, kita masuk ulang lagi, 1 2 3 4 5 1. Untuk transaksi sudah, kita ke detail transaksi juga sudah. Sekarang kita akan tambahkan animasi background di sini, yaitu kita pakai website yang namanya animista.net. Kita pakai website ini, kita langsung masuk ke ini. Background kita kasih, ini ada foto, tapi kita kasih yang color change ini, kita kasih dia bergeraknya, kita kasih diagonal saja, diagonal. Habis itu durasinya kita kasih 2 detik, warnanya kita kasih 2 warna saja. Itu kita akan copy SVG nya, Unify. Itu kita copy kelasnya, kita kasih dia kita akan buat style baru di sini, di atas tag header kita kasih style di sini, style. Habis itu kita tutup style di sini. Oh, ini kita tutup dulu style. Habis itu kita paste kelasnya di sini, Ctrl S. Itu kita copy keyframe nya, keyframes nya copy, kita paste di sini, Ctrl S. Kita akan tambahkan di body sini, yaitu kelas yang namanya kita sesuaikan di atas, yaitu color change 2 kali, color
change 2 kali, color change, color change 2 kali. Oke, kita tutup lagi petiknya di sini. Oh maaf, di sini petiknya sudah ada 2. Oke, kita Ctrl S. So kita masuk ke tadi itu di pet, dia ada di di detail transaksi. Kita di transaksi, baru kita detail transaksi. Oke, sudah ada animasinya, kita kasih di petugas. Tapi sebelum itu kita akan sederhanakan saja CSS nya atau stylenya. Kita akan buat satu file lagi untuk menyimpan style ini, tag style ini atau tag animasinya. Kita akan copy sampai sini, lalu kita buat satu file baru, yaitu di luar petugas yang namanya adalah tema.php. Oke, kita pastikan stylenya di sini, Ctrl S. Ini kita tutup dulu. Untuk temanya sudah ada di detail transaksi, kita tinggal panggil saja di sini, kita tag PHP, itu kita include, kita panggil di luar folder, yaitu kita panggil tema. Ctrl S, kita tambahkan ke petugas, yaitu di bawah petugas ini, tag petugas, kita buka tag PHP include, kita keluar satu folder, kita ke tema. Ini harusnya titik koma. Habis itu kita kasih kelas dia di body, kelas yang namanya adalah color change 2 kali. Kita lihat dulu kelasnya belum, sudah benar, color change 2 kali. Di petugas color change 2 kali. Oke, kita Ctrl, kita save, masuk di petugas. Oke, yang petugas sudah selesai, kita akan tambahkan di 3 halaman lagi, yaitu kita masuk di transaksi sini, kita ketik PHP include, habis itu kita keluar satu folder, tema, Ctrl S, kita kasih kelas di sini yang namanya ada color change 2 kali. Ctrl S, petugas sudah, pelanggan, kita masuk ke pelanggan. Di atas pelanggan sini kita akan buka tag PHP include, titik 2, keluar tema, kita akan kasih kelas di body, kita akan kasih kelas color change 2 kali.
kita kontrol save. Pelanggan sudah, kita ke jenis cucian, halaman jenis cucian, kita di bawah title ini kita akan tambahkan tag PHP di sini, PHP include keluar satu folder ke theme. Ctrl S, kita kasih kelas di body, kasih ke color, change 2 kali, jenis cucian sudah, detail transaksi sudah. Sekarang kita masuk lagi ke halaman kita refresh. Oke, untuk background animasinya sudah. Oke, untuk transaksi juga sudah, detail transaksi. Oke, untuk selanjutnya kita akan sederhanakan juga navigasi sama CDN. Baik, kita sederhanakan dulu yang CDN yang ini. Oke, CDN ini kita sederhanakan dulu. Kita akan buat satu file lagi yang di luar, yaitu namanya cdn.php. Oke, kita akan tulis CDN nya di sini. Kita buka tag meta di sini, tag meta yang charsitnya adalah UTF -8. Kita buka lagi meta 1 di sini, meta yang name-nya viewport. Habis itu kontennya adalah width sama dengan device min dth, initial scale sama dengan 1. Berikutnya kita akan editor transaksi. Meta ada 2, yaitu meta HTTP. Kita ke sini, itu meta HTTP equivalent. Habis itu XUA compatible, xmin UA, xmin A min compatible. Habis itu konten IE RC, konten IE sama dengan RC, Ctrl S. Oke, untuk tag metanya sudah. Sekarang kita ke link hrefnya, kita ke https:// cdn/npm/.
npm, yaitu bootstrap versi .6.1.bootstrap.min.css. Coba kita kunjungi linknya sudah berhasil atau belum. Kita tahan kontrol. Coba kita lihat. Oke, untuk link bootstrap CSS nya sudah. Sekarang kita ke, yaitu kita kasih teks script di sini. Script harus itu src, kita tambahkan, kita arahkan ke https://cdn .js deliver .net /npm/ yaitu jQuery yang versinya adalah 3.1.this/jQuery.slim.min.js. Ctrl save, kita kunjungi jQuery nya. Oke, jQuery nya sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke Popper. Framework Popper itu kasih tag script di sini. Setelah kita tutup, kita kasih src di sini. Setelah kita arahkan ke https://cdn .js deliver .net /npm/ popper.js yang versinya adalah 1.umd/umd/popper.min.js. Oke, kita kunjungi. Oke, untuk Popper ini sudah selesai. Kita akan tambahkan framework, yaitu Bootstrap yang JavaScript punya. Kita salah klik di sini, maaf. Kita buka script di sini. Script kita tutup. Setelah kita kasih src, kita arahkan ke https //cdn .js deliver .net /npm/ bootstrap versi keempat .js/bootstrap.min.js. So, kita Ctrl S, kita kunjungi, tahan kontrol. Oke, kita lihat.
Oke, untuk bootstrapnya masih gagal dipanggil. Kita akan cek di sini deliver /npm/bootstrap 4.js. Oh, kita lupa di sini dist. Ctrl S. Coba kita tahan kontrol. Oke, framework JavaScript ini sudah. Untuk file CDE nya sudah kita berhasil buat. Sekarang kita akan tambahkan atau kita panggil dia di tiap-tiap halaman. Kita mulai dari transaksi, yaitu CDN ini yang sudah kita ada berapa, ada 6 baris di sini. Kita tinggal hapus title-nya, jangan, karena itu adalah judulnya. Kita tinggal, ini ada ada 6 atau 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Link ada JavaScript pada 3. Itu JavaScript pada 3. Oke, ada 7. Sekarang kita hapus dulu nih, Ctrl Shift K. Kita panggil dia di sini. Kita buka tag PHP, yaitu habis itu kita PHP. Oke, include dia di sini. Include, yaitu lokasinya dia di luar folder petugas. Kita // kita arahkan ke CDN. Ctrl S, kita masuk ke petugas. Oke, tidak terjadi apa-apa, tapi di codingan kita sudah kita sederhanakan. Untuk kita sederhanakan ke semua halaman. Untuk transaksinya sudah, kita ke petugas, kita hapus dari sini sampai ke meta ini. Ctrl Shift K. Kita akan buka tag PHP di sini. PHP include titik-titik, kita arahkan ke CDN. Ctrl S, kita ke pelanggan, sederhanakan lagi yang ini. Oke, Ctrl Shift K, kita sederhanakan. PHP include petit, yaitu kita keluar satu folder. CDN, Ctrl S, code jenis cucian kita sederhanakan juga. Kita hapus, kita pakai PHP di sini. Include, kita keluar satu folder, kita ke CDN, itu detail transaksi, kita hapus, itu kita kasih dia di sini. Kita buka tag PHP include, kita keluar satu folder, kita masuk ke CDN. Oke, untuk detail transaksi kita Ctrl S, jenis cucian kita Ctrl S. Oke, kita masuk lagi ke halaman kita refresh. Jadi petugas aman, di pelanggan aman, jenis cucian aman, transaksi aman, detail transaksi aman. Oke, untuk hasilnya sama aja, tapi di halaman atau di codingan kita itu lebih sederhana. Sekarang selanjutnya kita akan sederhanakan navigasinya juga. Oke, untuk navbarnya kita buat di dalam folder petugas. Kita buat satu file, yaitu navbar
titik PHP. Kita akan sederhanakan navigasi di sini. Buka tag nav. Oke, nav ini kita kasih kelas navbar. Itu navbar min expand min md. Habis itu kasih backgroundnya BG-nya dark ARK. Kita kasih navbar dark. Oke, selanjutnya kita kasih tag A di sini yang kelasnya adalah navbar brand. Refnya kita kasih kosong, kita kosongkan saja. Nav brand. Setelah kita kasih judul kita yaitu auto laundry. Oke, auto laundry sudah. Untuk selanjutnya kita kasih button di sini. Button yang kelasnya adalah navbar min toggler. Kita kasih tipenya adalah button. Kita kasih data min toggle-nya toggle. Kita sama dengan kita kasih collapse. Kasih data target, data min target. Kita kasih dia hashtag collapsible navbar. Oke, untuk di dalam button kita kasih span di sini. Span dengan kelas navbar toggle, navbar toggler min icon. Oke, kita ke halaman, kita kasih div yang kelasnya adalah collapse navbar min collapse min, kita kasih collapse. Kita kasih lagi yaitu navbar min collapse. Kita kasih ID nya, kita sesuaikan yang di atas yaitu ID collapsible navbar. Oke, untuk selanjutnya kita kasih UL, tag UL yang adalah nama kelasnya navbar min nav. Itu di dalam ada RI yang kelasnya adalah
nav item, li adalah nav item yang ada linknya adalah kita datang ke petugas titik php. Ini kita kasih petugas, Ctrl S, tapi di sini kita kasih dulu kelasnya adalah navmin link, Ctrl S. Oke, untuk selanjutnya kita kasih li lagi yang nama kelasnya adalah nav item. Oke, tag A yang kelasnya adalah nav link. Oke, link hrefnya kita ke pelanggan titik php, kasih pelanggan. Oke, di sini masih salah, harusnya link. Oke, pelanggan habis. Kita coba lihat dulu di halaman kita, pelanggan jenis cucian transaksi. Eli yang nama kelasnya adalah nav item. Habis itu tag A yang kelasnya adalah nav link, itu jenis cucian titik php. Itu ini jenis cucian, Ctrl S, jenis cucian. Habis itu jenis cucian transaksi, kita tambahkan lagi li di sini, nav item. Habis itu tag A yang kelasnya adalah nav link, hrefnya adalah transaksi titik php, transaksi. Ctrl S. Kita tambah lagi satu, yaitu untuk logoutnya, ini nav item, yaitu tag A, hrefnya untuk kita arahkan ke logout titik php, senama logout. Kita kasih kelas di sini, kelas yaitu nav link. Ctrl S. Kita coba di petugas dulu. Kita di petugas, navbar ini kita hapus. Oke, Ctrl S. Navbarnya sudah, kita tinggal panggil saja di petugas, yaitu buka tag php include di sini adalah kita masuk ke navbar titik php, Ctrl S. Coba kita ke pelanggan. Yang tadi kita di petugas maksudnya. Tidak terjadi apa-apa di sini, tapi di codingan kita sudah kita sederhanakan di navigasi. Kita akan melakukan hal yang sama, atau kita akan sederhanakan di halaman yang lain, yaitu di transaksi. Untuk navbar kita akan hapus. Kita akan panggil saja navbar yang sudah kita buat, php include. Kita ke navbar titik
PHP, Ctrl S, transaksi sudah, petugas sudah, pelanggan. Kita akan sederhanakan navigasinya. Oke, kita hapus, kita buka tag PHP baru di sini, PHP. Habis itu kita include, yaitu navbar titik PHP. Habis itu navbar jangan, kita ke jenis cucian, kita akan sederhanakan navigasi ini. Navigasi yaitu PHP, include di sini, include yaitu kita panggil navbar titik PHP, detail transaksi. Navbarnya kita hapus, kita akan sederhanakan saja. Oke, kita buka tag PHP, kita include, kita navbar titik PHP, Ctrl S, jenis cucian juga kita Ctrl S, kita Ctrl S, kita masuk ke halaman kita, refresh di sini, petugas, pelanggan, jenis cucian, transaksi, logout. Oke, logout, Anda berhasil logout, kita login lagi. 1 2 3 4 5 1, enter. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan menambahkan animasi di sini di tag atau teks header ini di tiap-tiap judul halaman. Itu pengelolaan data pelanggan, petugas, transaksi, begitu, jenis cucian. Oke, yang itu kita akan tambahkan di satu, kita akan copy SVG-nya ke coding kita. Baik, kita akan menambahkan animasi di tiap-tiap judul, yaitu di H3 ini, tapi sebelumnya kita copy dulu stylenya. Kita masuk lagi ke di websitenya, kita ke teks, yaitu kita kasih ada beragam di sini, tapi kita kasih animista atau tracking ini, kita karena dia header, kita kasih yang ini saja. Kita kasih yang tracking in kontrak. Langsung kita ambil SVG-nya, kita copy SVG-nya di sini. Kita copy kelasnya dulu. Oke, kita tambahkan di bawah tema, kan dia ada di dalam tag style, supaya kita tambahkan satu kali di sini. Oke, ini untuk animasi teks judul. Oke, kita paste di sini. Kelasnya sudah kita paste, kita copy lagi keyframe-nya, kita paste di bawah. Oke, kita Ctrl S. Sekarang di pelanggan ini, di tiap-tiap halaman kita akan kasih kelas, yaitu kelas yang tadi di mana. Kita tutup dulu ini. Kita tutup, kita masuk ke tema, ke animasi teks judul, tracking in kontrak pelanggan, kita kasih kelas di sini.
tracking in contract, tracking in contract, tracking in contract. Ctrl S, kita coba refresh, kita ke petugas. Oh, kita di pelanggan, kita tambahkan di pelanggan, maaf. Oke, untuk animasinya sudah ada. Sekarang kita tambahkan ke halaman yang lain, yaitu kita tambahkan tracking in contract di petugas, dia di H3, yaitu kelas yang namanya tracking in contract. Ctrl S, petugas. Oh, rupanya masih salah. Kelasnya adalah kelasnya di mana? Woi, jadi pelanggan. Tracking in CT kontrak. Petugas ini pakai T. Ctrl S, ke pelanggan, petugas. Ke jenis cucian belum, kita kasih lagi ke halaman 3, yaitu dengan detail. Pelanggan sudah, transaksi kita kasih di H3, kelas yaitu CTING, tracking in contract. Ctrl S di transaksi. Oke, tracking in contract sudah. Selanjutnya dia di jenis cucian. Kita kasih lagi dia TRA. Oh, maaf, kelas dulu. Nama kelasnya tracking in contract. Jenis cucian, coba kita ulang. Jenis cucian sudah, transaksi juga sudah, petugas, pelanggan. Coba kita ke detail transaksi. Oke, detail transaksi belum. Tambahkan di sini kelas di H3. Oke, H3 di sini. Kelas yaitu tracking in contract. Coba kita refresh. Oke, transaksi sudah. Pengulangan data transaksi. Oke, sudah ada semua. Kita ke tema, kita tutup. Ini kita sudah buat selesai. Oke, sekarang kita akan masuk lagi di logout punya. Ketika kita ketik logout, nanti ada shackingnya di sini, shacking horizontal, kita akan tambahkan di sini. Tapi sekarang belum ada, kita masuk ke animator, kita ke attention, artinya ada perhatikan. Untuk kita pakai yang shake ini, shake kiri kanan begini. Kita kasih coba 9 1 detik.
Oke, 1 detik, kita pakai 1 detik, kita copy source code-nya, yaitu kelasnya racing horizontal. Kita copy kelas, dia lokasinya dia ada di login. Kita copy kelas, kita ke login, kita kasih masuk dia di style sini. Kita buka lagi style, ini style yang untuk backgroundnya, animasi loginnya kita kasih di bawah sini, yaitu untuk animasi shape. Oke. Paste kelasnya di sini, kita copy keyframes, kita paste lagi di bawah. Oke, shape horizontal, Ctrl S, kita tutup dulu stylenya. Oke, masih ada masalah, ini kita tap 1 kali saja, tap 1 kali. Oke, kita tutup. Kita akan kasih dia di ini, dia di pesang ini, kita kasih alert, kita kasih lagi kelas di sini, shape, kita coba lihat dulu. Shape, oke, shape horizontal. Oke, kita kasih lagi di sini, segmen horizontal. Sini segmen horizontal. Ctrl S, coba kita refresh. Oke, sudah ada animasinya. Coba kita login, kita isi pesannya, kita isi password sembarang di sini. Oke, untuk pesan gagalnya sudah. Coba kita paksa masuk langsung ke halaman tugas.php. Oke, Anda harus login untuk mengakses halaman ini juga sudah. Baik untuk animasi background di halaman kita sama fungsi logout videonya sampai di sini saja. Saya Tommy Ornei Baros mengucapkan terima kasih.